Selamat pagi. Pada hari ini materi kita yang selanjutnya, setelah pada minggu yang lalu kita mempelajari mengenai persamaan garis singgung, aplikasi turunan fungsi yang kedua yang kita pelajari pada hari ini adalah mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun. Nah, pokoknya majahon naik, majahon turun. Soalnya udah tulisan di sudah dokter. Nah, saya gambarkan misalnya begini. Misalnya ada sebuah fungsi, masih ada fungsi fx. Itu saya gambarkan, misalnya, katakanlah misalnya gambarnya seperti ini. Tersono sesi. Nah, perhatikan gambarnya ini. Pada rentang, katakanlah di sini titik A sampai kemari titik B. Mulai sin minus tak hingga sampai kemari, kita katakan fungsinya itu kan naik. Itu tertabayak ke zona yang ada motor di zone. Ada motor di zone, memang ada lupakan. Maka mulai dari minus tak hingga sampai ke A, dia akan naik. Tapi mulai dari A sampai ke B, ini, dari A sampai ke B yang ini, maka fungsinya ini akan turun. Dan akan kembali naik untuk X lebih besar dari B, akan kembali naik. Jadi dalam motoron, naik satu A, turun satu B, B dan seterusnya itu naik kembali. Nah, ada dua nilai yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama ini, di titik untuk X sama dengan A ini tidak naik dan tidak turun. Demikian juga untuk nilai X sama dengan B. Jadi X sama dengan A fungsinya tidak naik, X sama dengan B fungsinya juga tidak naik dan tidak turun. Pokoknya di sini tidak naik dan tidak turun. Alai hola pas di titik A naik. Kira-kira demikian. Nah, maka dari penggambaran ini kita memerlukan tiga posisi perhitungan dalam hal ini. Yang pertama itu fx itu naik, bagaimana syaratnya? Baru yang kedua fx itu turun, bagaimana syaratnya? Dan yang ketiga fx itu statis. Nah, fx naik syaratnya adalah jika f aksen x itu lebih besar dari 0. Jika lebih besar dari 0. Dan sebaliknya fx itu turun jika f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0. Jadi mau turunannya ubal ke 0, naik mana gimana? Jika turunannya lebih kecil dari 0, maka dia turun. Dan fx itu statis jika f aksen x itu sama dengan 0. Jadi dalam hal ini ada tiga nilai yang kita perhitungkan sebagai dari turunan pertama. Mau ubal ke 0 naik, ubal ke 0 turun, mau lepas sama dengan 0, dia statis. Khusus untuk yang statis ini diistilahkan dengan nama titik stasioner. Sampai sini bisa diikuti anak-anakku seluruhnya ya. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal di bawah ini. Fungsi f, saya baca soalnya, yang ditentukan oleh fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 15x turun pada interval titik. Nah, untuk menentukan penyelesaiannya, yang pertama kita kan harus tahu dulu bahwa ini bertanya adalah turunnya. Di dia mana kurva non turun, di rentang mana saja kurvanya ini turun. Nah, pada rentang sebaliknya berarti kan naik. Nah, untuk menentukannya sesuai dengan yang tiga tadi, naik berarti f aksen x lebih besar dari 0, turun berarti f aksen x lebih kecil dari 0, dan statis tidak naik dan tidak turun itu f aksen x sama dengan 0. Maka yang perlu kita buat di sini yang pertama kita hitung dulu f aksen x-nya dulu yang pertama. Turun pertamanya berarti turunnya x pangkat 3, 3x kuadrat tambah 6x kuadrat turunannya adalah 12x dikurang 15.
X turunannya adalah 15. Nah, inilah turunan pertamanya. Sesuai dengan syarat yang tadi, dia turun itu jika f aksen X-nya lebih kecil dari 0. Nah, inilah yang lebih kecil dari 0 kita buat. 3x kuadrat tambah 12x dikurang 15 lebih kecil dari 0. Perhatikan bahwa setiap bilangannya ini kebetulan dapat kita bagi dengan 3. Kita sederhanakan lah, kita bagi 3 dulu semua. Kita bagi 3. Maka jadi x kuadrat tambah 4x dikurang 5 lebih kecil dari 0. Maka ini kalau dapat kita faktorkan lebih kecil dari 0 berarti kan jadi x tambah 5 dengan x dikurang 1. Maka dari sini dapat kita perhatikan bahwa garis bilangannya itu adalah minus 5. Dari sini nanti x sama dengan minus 5 kan begitu. Dari sini x sama dengan 1. Minus 5 dan 1 di sini. Kalau kita ujikan 0 kemarin maka hasilnya adalah negatif. Maka kira-kira begini tandanya, lewat dari batas ini positif. Maka yang lebih kecil dari 0 adalah semua yang negatif ini. Maka himpunan penyelesaian yang dimaksud dalam hal ini adalah himpunan penyelesaian untuk interval turunnya adalah minus 5 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1. Harus hati-hati kita memilih di sini antara lebih kecil dan lebih kecil sama dengan. Kenapa? Karena kalau ada sama dengannya berarti dia sudah termasuk nilai statisnya. Nah, sementara dalam hal ini dia hanya turun saja, tidak ikut nilai statisnya, berarti ini tidak ikut sama dengannya. Jadi minus 5 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1, kira-kira begitu. Maka jawabannya adalah C. Kita lihat contoh soal yang lain nanti. Nah, seandainya soal ini saja yang kita tambahkan, maksudnya begini kan. Dalam hal ini, pelaku mudah-mudahan khusus untuk soal lain. Ini tadi adalah intervalnya yang turun. Maka di mana saja dia yang naik? Salah. Yang kita perhatikan adalah ya komplemennya ini, di luarnya ini. Berarti yang ini satu. Ini satu lagi. Sudah 2. Madokonna berjodoh. Yang pertama ini adalah x lebih kecil dari minus 5. Madokonon x lebih besar dari 1. Itu yang kedua. Maka interval naiknya adalah x lebih kecil dari minus 5 dan x lebih besar dari 1. Lalu interval turunnya adalah minus 5x lebih kecil, minus 5 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1. Dan dia statis ini untuk x sama dengan minus 5 dan x sama dengan 1. Berarti terkira-kira sifat ini fungsi dan mulai minus tak hingga sah 1 minus 5 naik, mulai minus 5 sah 1 seda turun, sesada dan seterusnya non naik. Sono ma'anon sifat ini kurva yang ini x pangkat 3 dikurang 6x dikurang 15x, kira-kira demikian. Nah, khusus untuk yang nilai statis tadi sudah saya gambarkan di sini. Yang ini, yang ini nilai untuk x sama dengan a. Yang ini dapat kita anggap sebagai nilai maksimum. Ini sebagai nilai minimum. Tapi bukan maksimum secara keseluruhan, hanya maksimum relatif lah pada rentang A sampai B. Nah, jadi ketika ditanya itu menentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya, maka yang harus kita hitung adalah menentukan titik stasionernya, lalu substitusi ke fungsi semula. Perhatikan contoh soal yang saya buat di bawah ini. Perhatikanlah contoh soal berikut. Ini menentukan nilai maksimum dari satu permasalahan. Nah, saya baca soalnya. Luas permukaan balok dengan alas persegi adalah 150 cm. Agar diperoleh volume balok yang maksimum, panjang alas balok adalah titik. Nah, misalnya kalau saya gambarkan baloknya,
Nung balok masuk dong orang saya bilangnya. Saya gambarkan baloknya kira-kira begini. Oh sorry, alasnya berbentuk persegi ya, alasnya berbentuk persegi. Berarti kan kira-kira demikian. Karena dikatakan di sini alasnya berbentuk persegi. Luas permukaannya adalah 150. Nah, kalau ini saya katakan X baru Y. Luas permukaan balok itu kan sama dengan luas alasnya tambah luas tutupnya, kan berarti 2X kuadrat ditambah ini luas sisi sebelah sini. Kalau kita katakan A, B, C, D, E, F, G, H. 2X kuadraton adalah ABCD, luasnya ABCD ditambah luasnya EFGH tambah luasnya BCGF. BCGF berarti X kali Y. Nah demikian juga nanti CDHG itu luasnya juga X kali Y. X kali Y, berarti ini ditambah dengan 4XY. Luas permukaannya ini yang sama dengan 150 cm kuadrat. Nah kalau kita jabarkan Y dari sini, kalau kita jabarkan Y, berarti kan 4XY sama dengan 150 dikurang 2X kuadrat. Atau Y sama dengan 150 dikurang 2X kuadrat per 4X. Volume yang maksimum yang ditanya, kalau volume itu kan sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Panjangnya itu X, lebarnya itu X, tingginya itu adalah Y. Arti X dikali X dikali Y. Nah, maka perhitungan dari sini dapat kita buat X kuadrat. Kan begitu? X kali X, Y ini. 150 dikurang 2X kuadrat per 4X. Mau lomaristika menurut sodang, berarti volumenya itu sama dengan 150X, X dikali 150 dikurang 2X pangkat 3. Sampai di sini bisa diikuti ya. Nah, volume itu sama dengan 150X dikurang 2X pangkat 3. V aksen, turunan pertamanya untuk menentukan nilai maksimumnya adalah 150 dikurang 6X. Nah, pertama, agar dia diperoleh nilai stasionernya, maka kita perlu buat V aksen sama dengan 0. 150 dikurang 6X sama dengan 0, min 6X sama dengan min 150, maka X sama dengan 150 dibagi 6, X sama dengan 25. Maka X sama dengan 25, ini 25 agar nanti volumenya sama dengan maksimum. Nah, untuk apa ini rupanya kegunaan dari volume maksimum ini? Nah, inilah yang digunakan misalnya kalau kita perhatikan bentuk kemasan dari pabrik misalnya. Kalau kita perhatikan misalnya, katakanlah misalnya susu Cap Nona lah misalnya. Ini kegunaannya, volumenya ini adalah 330 ml. Nah, karena ini bahannya ini dibeli semua dan kantong masa itu, maka mereka wajib memperhitungkan agar volumenya maksimum bisa buat segini, tapi bahannya sesedikit mungkin. Nah, inilah bentuk yang kita lihat sekarang. Inilah bentuk yang paling optimum dari bentuk kaleng susu Cap Nona. Kenapa nggak bisa aja begini kan? Ya sebulan langsung songon talam itu misalnya begini. Iso surat susu Cap Nona ini pun juga dapat ditulis di sini. Tapi ini tidak optimum, boros bahannya. Nah, untuk menentukan bahan yang paling hemat itu menggunakan sifat dari nilai stasioner. Nah, itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Nanti akan ada tugas untuk dikerjakan, hanya satu soal saja. Dibuat lengkap sama catatannya, diupload di Google Classroom. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dan selamat belajar.